Oke, selamat malam teman-teman. Ini sebelumnya terima kasih udah join buat materi yang kedua, Postman. Sebelum lanjut, kita bakal sapa dulu teman-teman. Coba komen dulu apa kayak gitu, like ye atau apa gitu. Halo, halo, halo gitu. Nah, boleh, boleh, boleh. Oke, rame ya teman-teman ya. Nah, Erlangga doang nih. Oh, rame-rame. Oke, selanjutnya malam ini bakal lanjut lagi sama Bang Ucup. Silakan Bang Ucup, boleh langsung dimulai. Ini aku udah record. Ya, halo teman-teman. Udah teh ayam. Halo. Langsung mulai aja Bang. Ya, selamat malam sebelumnya. Selamat bertemu kembali teman-teman. Semoga perkenalkan kembali saya Yusuf yang akan menemani dan melanjutkan pengajaran saya yang pada minggu sebelumnya tentang Postman. Kali ini kita juga akan menjalankannya ya teman-teman ya. Mohon yang belum menyediakan laptop dan mendownload Postman juga menginstalnya bisa dilakukan juga sekarang. Kalau memang ada yang bisa nanti kita bantu. Sebelumnya aku izin share screen dulu. Sebentar ya. Apakah sudah masuk teman-teman? Sudah masuk teman-teman? Presentasi saya udah masuk belum? Sudah, belum. Oh, belum. Tapi teman-teman udah masuk ya tadi ya? Udah masuk Cup, aman. Oke, begitu kita lanjut ke materi kita ya. Ya, kembali lagi ke Inside Job Bug Hunter Project Postman bagian 2 pertemuan ketiga. Ini adalah merupakan pertemuan ketiga dari pembuatan kelas gratis kita di provider dari Inside Job. Kalau mungkin teman-teman lupa atau belum tahu juga tentang Inside Job itu apa, kami kenalkan kembali. Inside Job itu adalah startup kolektif di bidang solusi IT yang menawarkan berbagai layanan seputar IT. Kita nggak bisa ngebuat, kita bisa kok buat website. Paling kita yang nggak bisa itu mungkin kayak masak nasi goreng, karena itu bukan bidang IT ya guys ya. Lanjut, apa itu hunter? Teman-teman kalau misalnya emang udah pernah jadi QA atau pernah dikerja di bidang dunia itu, insya Allah familiar lah ya sama yang namanya bug hunter. Kalau gitu mungkin teman-teman bisa baca, nanti kita share juga kok materinya hari ini. Bug hunter itu saya jelaskan sedikit adalah merupakan sebuah bidang pekerjaan yang mencari bug dalam suatu aplikasi gitu. Nah, untuk malam hari ini saya sebagai Yusuf yang nanti ngajar tentang Postman. Nanti di minggu berikutnya ada Bang Fikri, dan minggu pertama kemarin udah diawali sama Bang Bujang. Selanjutnya, nama saya Yusuf Fadila, domisili saya Jakarta, pekerjaan saya sebagai QA spesialis SBTN. Sini ada LinkedIn-nya teman-teman, kalau misalnya mau ke LinkedIn bisa mampir. Terus cuma yang di LinkedIn saya belum update ya. Sekarang saya mau pengenalan dulu testing automation. Kalau kemarin saya udah perkenalkan, saya kembali pengenalan ulang. Ada 3 poin utama di sini adalah Postman itu digunakan untuk menguji API secara otomatis. Jadi kita nggak perlu langsung ke websitenya, tapi bisa di Postman aja. Terus juga bisa membantu verifikasi bahwa API tetap berfungsi saat menjadi perubahan
kode atau misalnya ada perubahan di dalam bodinya, di dalam UI-nya itu bisa dicek dulu, verifikasi. Terus penggunaan koleksi dan script untuk otomatisasi. Nanti kita menjalankan itu koleksi. Mengatur Postman untuk automation. Di sini ada ini ya. Nanti caranya bagaimana kita menjalankan. Yang pertama kita harus punya Postman-nya dulu. Kalau teman-teman belum punya Postman, nanti kita buat koleksinya juga atau collection-nya. Nanti saya simulasikan, bareng-bareng kita jalankan. Terus untuk membuat request dan dalam koleksi itu nanti setelah buatnya collection ada yang namanya request. Dan request itu dengan metode HTTP atau URL atau bisa disebut dengan endpoint atau parameter. Gunakan tab test untuk menulis script pengujian menggunakan JavaScript. Nanti di body, di raw pakainya JSON atau JavaScript. Terus nanti ada pengujian negatifnya. Jadi dalam pengujian kita saya ulangi lagi, pengujian itu nggak cuma positif aja tapi juga negatif. Dalam pengujian negatif ini di sini ada uji input salah untuk memastikan API merespon dengan benar, verifikasi status body headers dalam setiap respon, cek skenario edge case-nya. Nah, ini adalah contoh pengujian otomatis CRUD-nya. Ada post, get, put, delete. Nanti kita lihat langsung bagaimana caranya. Sebelumnya dari sini ada pertanyaan dulu. Ada mau ditanyakan? Teman-teman? Bisa angkat tangan? Bang Ucup, ya. Head-nya dihilangin Bang Ucup. Head. Nah, itu di head dulu. Oke, aman. Ada yang mau nanya? Kalau nggak ada bisa kita lanjut. Sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, teman-teman boleh lihat nggak kira-kira udah ada yang udah download Postman? Mau nanya dong. Ya boleh Bang Rizal. Kemarin kan udah download Postman ya. Terus kita udah nyoba login pakai GitHub. Tapi dialihinnya malah ke Gmail mulu deh. Oh, kalau yang itu nggak apa-apa ya. Sebenarnya buat GitHub itu nanti buat ke VS Code aja yang penting sebenarnya. Tapi kalau better kalau udah ke GitHub, ya nggak apa-apa, bagus gitu. Tapi kalau emang teman-teman nggak bisa kan emang beberapa kendala di version teman-teman nggak ke compare sama si Postman-nya gitu. Jadi antara Windows sama versi Postman itu sebenarnya harus disesuaikan. Jadi kalau misalnya udah masih nggak bisa login lewat GitHub, ya udah lewat Gmail aja nggak apa-apa. Yang penting nanti akunnya udah ada. Soalnya nanti ngumpulin tugasnya lewat akun dokumentari si Postman-nya lewat GitHub. Lewat Google. Oke Bang Bujang, terima kasih. Jadi aman ya teman-teman kalau misalnya nggak punya GitHub juga atau nggak nyambung ke GitHub kemarin. Kalau ketinggalan materi bisa di mana Bang? Baru join grup soalnya. Gimana? Nonton YouTube aja tuh udah di videoin kok. Sama mungkin kayak kalau ada yang belum keinstall, tanyain dulu tuh udah keinstall apa belum Postman-nya. Soalnya nanti langsung kita langsung ngehit. Ya teman-teman, ini udah ada yang install, udah semua orang install kan? Udah Bang. Udah Bang Ucup. Udah Bang. Kalau pakai web nggak apa-apa kan Bang? Pakai web untuk Postman sendiri itu pengerjaannya ada aplikasinya Bang. Iya, maksudnya pakai web yang Postman kan kurang lebih sama. Ini kan diinstal di lokal kan. Maksudnya kalau lewat web ya. itu bisa atau enggak? Izin bantu jawab, ya sebenarnya lebih better pakai aplikasi sih Bang. Soalnya ke hitnya lebih bagus gitu. Maksudnya lebih ke timpen aja dokumentasinya gitu. Sebenarnya tampilannya sama aja ya. Tapi penggunaan apps ini lebih powerful gitu. Baik lagi kenyamanan masing-masing, tapi kalau buat mayoritas pakai aplikasi. Oke, siap Bang. Nggak apa kalau abangnya masih pakai website juga nggak apa-apa. Kalau nanti ada yang tanya nanti paling kita referensinya kita pakai website ya Bang ya. Pakai aplikasi. Nah, sebelumnya kalau teman-teman udah buat, sebelumnya udah pada login belum? Sudah Bang Ucup. Kalau udah login, teman-teman ke collection.
Sorry, ke environment. Ada yang Belum udah bang, buat? pelan-pelan bang. Boleh. Aku hapus dulu ya postmannya nih ya. Close dulu ya. Kalau kecepatan kasih tahu ya teman-teman ya. Bang jangan dihapus. Apanya jangan dihapus bang? Bang Fik. Enggak dihapus. Ini postmannya ya. Bukan dihapus, di close, sorry. Ini postmannya kita buka dulu. Teman-teman tadi masih loading ya? Oke, nggak apa-apa. Ini bisa allow, bisa cancel, nggak apa-apa. Oke. Setelah buka, teman-teman bisa ke pojok sebelah sini, menu tab paling kiri. Di situ ada tulisannya environment. Ada environment nggak teman-teman? Ada bang. Ada. Lanjut kita ke buat baru, create new environment. Ini ada pojok sini ada tanda tambah. Pelan-pelan Pak Sopir. Ya. Udah ditambah teman-teman? Sudah. Kalau sudah ditambah, teman-teman bisa klik langsung yang tulisannya environment-nya. Kalau teman-teman masih ada yang bingung, nggak apa-apa tanyain aja ya, biar saya bisa memperlambat lagi atau bisa menjelaskan ulang. Nggak apa-apa kok. Nanti teman-teman yang udah bisa atau udah ngejalanin, mohon minta bantuannya ya. Kita kan di sini jatuhnya sesi sharing juga. Siapa tahu ada yang lebih dewa ya. Lebih ke Jinx Pro. Jago banget. Ini loading lama banget ya. Udah. Pelan-pelan bang, ada yang ketinggalan bang. Oh iya. Iya. Pelan-pelan aku ketinggalan. Oke, Bang Fikri. Bang pelan-pelan aku ketinggalan. Ini aku masih buka postman terus nanti ke environment. Udah dibuka belum? Ini siapa yang ketinggalan? KF. Oke. Langsung ke ini ya. Buat create new environment. Nah, udah muncul nih. Teman-teman udah pada muncul? Kalau udah muncul kita langsung diisi di sini. New environment nih kita tulis aja contoh base URL. Oke, setelah base URL, kita masukin variabelnya. Variabelnya base URL 1 atau base URL juga nggak apa. Ini kan karena aku tadi udah ngetes nih. Udah buat. Cuma yang ini aku ngetes lagi buat teman-teman biar ngerti lagi dari awal. Udah ditulis teman-teman di variabelnya, udah diketik. Sudah. Kalau teman-teman nanti Bang, itu ketinggalan, tadi new Ya? environment-nya di create-nya apa, Bang? yang di ini create new environment aja Bang, langsung buat gini Bang. Udah. Nah, ini lanjut nanti dikasih nama Bang. Di pojok sebelah kiri Namanya nih di Bang. mana? Di pojok sebelah kiri sebelah sini Bang, maaf. Nah, ini kan Abang klik nih. Nah, di environment-nya diganti aja Bang sini Bang. Base URL. Inside job. Atau apa terserah, ini cuma buat ngasih tahu environment-nya aja. Di variabelnya ya, bawa variabel ya? Di atasnya lagi Bang, setelah di atasnya variable, di atasnya lagi. Di tulisannya new environment, ada nggak? Oh, Iya. iya. Ada. Oke. Nah, di variabelnya Di Bang, URL ya? iya di variabelnya kita tulis di base URL 1 atau base URL nggak apa-apa. Kalau teman-teman ada yang nanya, Bang, kenapa namanya base URL atau base URL 1? Sebenarnya nama ini tuh buat pengenalan aja, identifikasi aja ya. Kalau teman-teman mau ngasih nama tes 1 juga nggak apa-apa, atau tes postman itu juga nggak jadi masalah gitu.
Ini biar kita tahu aja di mana lingkungan environment itu artinya lingkungan ya, di mana lingkungan nanti kita bisa pakai. Nanti ini gabungannya sama si collection tadi. Kalau ada teman-teman udah tulis base URL 1 variable, ada yang ketinggalan mungkin? Alon-alon Bang, rada berarti. Oke, aman. Ini login dulu ya Bang. Iya, kalau misalnya belum login dulu. Nanti kalau misalnya masih belum login, kita tunggu juga apa-apa. Oke, nanti aku nggak bisa buka chat nih Bang. Nanti ini aja ya, open suara aja, open mic aja ya. Setelah base URL, kita lanjut ke initial value. Initial value ini kita ngambil dari mana? Teman-teman lihat presentasi ya. Di sini kan setelah presentasi nanti di-share nih. Di sini ada testing manual. Ini HTTPS regresi ini dimasukkan ke website aja. Websitenya ada di sini. Kalau teman-teman ini aku share ulang ya. Linknya kirim ke chat aja, Cup. Ya. Oh iya. Ya, aku kirim ke ini ya, ke chat ya, teman-teman. Nah, ini kita masukin ke initial value. Tinggal di-copy saja. Atau diketik boleh. Udah, teman-teman? Sudah. Oke, kalau udah kita lanjut ya. Kita nunggu teman-teman yang lain boleh. Kalau udah, kita lanjut ke collection. Collection itu pas di atasnya environment. Bedanya collection sama environment itu apa? Environment ini nanti yang kita masukin tuh semua di sini. Saya tunjukin sedikit ya. Tuh, di mana tadi? Di bawah sini teman-teman bisa ngelihat ini semua isi dari codingannya, dimana kalau misalnya teman-teman mau buat website itu banyak yang diperlukan untuk coding ya, terutama ini semua ini dijadiin di satu API gratis nih namanya Regress ini ya. Nah kalau teman-teman mau ngecek di mana hubungannya, kenapa kita masukin regression ini ya, hubungannya ke sini. Selanjutnya kalau teman-teman udah lanjut di regress, udah dimasukin di initial value-nya, regress ini nih yang tadi aku share di WhatsApp, kita lanjut ke collection. Kalau teman-teman udah ke collection, kalian tinggal buat new environment aja. Bisa nggak ya? Semoga aja bisa ya. Sorry, buat new collection. Ada di situ new sama ada plus sama aja. Klik new collection. Udah?
Sudah. Abang yang bilang sudah ini Bang siapa namanya Bang? Bang, awalnya gimana bang? Sorry, awalnya yang gimana ya? Sekarang posisinya udah di mana screen abang? Baru yang tadi masukin URL bang. Yang ini ya, environment ya? Iya bang, Udah dimasukin belum initial value-nya? udah bang. Oke, lanjut ke collection bang. Di atasnya environment bang. Di atas ini bang, collection bang. Kalau Bang, udah, bang. kalau udah lanjut ke new, klik new, terus klik collection. Kalau udah biasanya muncul seperti ini. New collection seperti ini. Oke bang, Tampilannya udah bang. oke, tinggal diganti di sini namanya tes QA gitu aja. Tes QA. Ini namanya bakal berubah sendiri, tes QA. Persis di bawahnya tes QA ini ada tulisannya add request karena collection ini masih kosong nih. Ibarat misalnya beli kado masih ada kotaknya, belum ada isinya. Nah, kita tinggal klik nih add request-nya. Nih, get new request. Nanti langsung muncul tuh get new request. Biasanya ada pilihan yang tadi aku udah ngasih tahu. Bang, Di bawah sini ada get, post. Ya, gimana bang? ini yang the collection sama aja kayak create collection bukan sih bang? Iya, sama aja bang, sama. Thank you ya bang. Oke. Kerupuk kuning apa kerupuk putih bang makanya bang? Emping bang. Oh, emping. Wah, mantap tuh bang. Kalau nggak salah emping itu asal-usulnya dari... Kita lanjut ya. Saya orangnya gampang ke distract teman-teman. Maaf. Lanjut ke get request. Kalau udah sampai get request, kita tinggal masukin nih, enter URL atau paste text. Udah sampai sini teman-teman. Kalau udah sampai, aku tinggal kasih tahu aja ya. Kita tadi udah ngebuat base URL dari environment-nya. Cara manggil dia gimana? Itu gampang. Pertama, klik dulu di sini nih. Tadi kita dimasukin di mana? Di pojok sebelah kanan tuh. Ada nggak teman-teman? Pojok sebelah kanan ada base URL nih. Tadi kita masukin di mana? Di base URL. Ini di sini ada tulisan ada environment-nya. Kalian bisa cari. Kalau misalnya tulisannya masih no environment, berarti environment-nya masih belum ada. Kalian harus buat environment-nya dulu. Tadi kan di awal kita udah buat tuh. Kalian tinggal klik aja. Tadi saya udah buat ke base URL. Udah teman-teman? Udah aman. Sudah. Nice, berarti penjelasan saya cukup jelas ya. Kalau misalnya udah masuk ke base URL, kita lanjut ke new request tadi. Tadi kan udah kita masukin namanya tes QA. Ini kita masukin tadi yang untuk pertama kita kasih nama user aja. Karena dalam sebuah website itu biasanya selalu ada user. User itu selalu dibuat untuk pertama kali karena biasanya ada dua user utama. Yang paling utama, yang pertama adalah sebagai admin, yang kedua sebagai consumer. Biasanya kalau kita contohkan kayak website Tokopedia, otomatis si admin sama si consumer pembeli ini beda dong fiturnya. Kalau admin dia bisa tambahkan keranjang, bukan tambahkan keranjang, maksudnya tambahkan produk dan lain sebagainya. Beda sama si consumer kan atau pembeli kan cuma bisa membeli. Dia mau nambahin barang ke keranjang dia untuk dibeli. Beda sama untuk si admin. Dia menambahkan barang untuk dijual. Dan dia juga sebenarnya bisa membeli. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Nah, kita masukkan user, terus kita panggil tadi kan base URL. Tadi kan udah dimasukin tuh di pojok kanan base URL. Kita tinggal masukin kurung kurawal. Kurung kurawal itu di mana? Ada di atasnya enter. Kalau nggak bisa dicari di situ, coba cari di Google, kurung kurawal, ada nggak gitu. Nanti tinggal kita klik tuh, ada yang muncul tuh base URL, kurang lebih seperti ini gambarannya. Kita klik. Sudah sampai sini teman-teman?
Sudah. Kalau udah, kita tinggal masukin endpoint-nya. Tadi kan aku udah nge-share tuh linknya tuh. Link ininya, request-nya, link API-nya. Kalian tinggal buka. Ini di sini ada tulisannya tuh API Users Page 2. Ini tinggal di-kopas aja. Kalau nggak bisa diklik ini, kalian ketik aja ya. Tinggal masukin page 2. Sama nggak ini? Sama ya. Kalian tinggal masukin aja nih. Garis miring API, garis miring users, tanda tanya, page sama dengan 2. Ini ya. Kurang lebih seperti ini. Udah teman-teman? Kalau udah bisa kita lanjut ya. Udah? Nah, Headernya jangan lupa tambahin satu lagi, Cuk. Nah, di sini oke, siap. Nah, di sini teman-teman bisa ngelihat di sini ada param, out, headers, body, script dan setting. Bang, ini gunanya apa, Bang? Masing-masing itu punya kegunaan masing-masing. Kegunaannya masing-masing. Teman-teman bisa pelajarin nanti. Tapi untuk yang awal, untuk yang basicnya, itu pertama ada param. Tadi param sudah kebuat ya tadi. Ini kalau bisa kita ganti ini jadi 1, dia ikut ganti jadi 1 di value-nya. Value-nya jadi 1 juga. Kalau kita ganti jadi 2, dia jadi 2. Itu hubungannya. Terus kita lanjut ke headers. Nah, untuk yang headers ini karena masih dia terbuka, biasanya dia nggak punya banyak ini nih. Banyak keamanan. Headersnya ini kurang 1 teman-teman. Kalau teman-teman udah kebuka, ada yang perlu ditambahkan. Nambahinnya yang mana, Bang? Saya share ke grup ya. Oh, udah di-share, Cup, di grup udah. Udah ya? Udah. Ucup tinggal langsung masukin aja ke gitu. Udah di-share di grup ya, teman-teman. Bisa cek. ini ke header ya Bang ya? Iya, ke header. Ke header. Terus di bawahnya itu ada key, itu tinggal di copy paste aja yang pertama. Terus yang value-nya itu yang kedua, pesan Bang Bujang yang kedua. Ini ya, teman-teman. Udah? Belum, bentar lu, Bang. Oke. Tunggu Bang, bentar Bang. Oke, mentok gimana kabarin ya. Screen-nya sampai mana kabarin. Bentar Bang, headerku ada 8. Oke. Tinggal tambahin 1 lagi, Bang. Biasanya yang dikirim Bujang udah dimasukin, cuman ada 7 header, 1 lagi. Iya, nggak apa-apa, Bang. Nggak apa-apa. Itu biasanya memang suka dia dari mana? Dari postman-nya memang ada tambahan atau nggak ada tambahan, itu tergantung memang. Tadi punya saya juga ada yang 10. Yang penting yang API key-nya udah dimasukin belum, Bang? Udah. Oke. Value juga sama ya, udah dimasukin ya, teman-teman ya. Sudah. Oke, kita lanjut ke sebelahnya lagi nih. Ada headers, ada body. Body itu sebelah sini nih guys, teman-teman. Kursor saya kelihatan kan ya? Body, ini body. Ini masih kosong. Kita ganti dari non ke raw. Klik. Bang, mau nanya Bang. Ya, gimana? Ini yang key itu tadi kita kan tulis XAPK ya? Iya, betul. Sama decrease free versi V1 ya. Itu dari mana ya bisa dapat apa namanya? Request sama value itu. Kalau XAPI key ini berdasarkan kita nyari API key-nya. Ini kan tadi kan key ini kan semuanya berhubungan ya, Bang ya. Nah, kalau XAPI key ini karena di atasnya udah ada host, user Agus. Ini kemarin udah ngetes yang pakai yang koneksi aja, Bang, yang headersnya ini.
yang nggak ada XPI key-nya, itu malah nggak berhasil. Ternyata emang harus ditambahin XPI key-nya. Wah, itu juga ini Bang Ucup izin menambahkan itu emang dari API kontraknya aja sih gitu. Jadi emang kan setiap connection itu dalam mengembangkan kayak Tokopedia gitu atau apa gitu kan. Dia ada dokumentasinya gitu. Bagaimana kita melakukan integrasi nanti kan codingannya disimpan gitu. Nah, buat ngehit itu ada API kontrak dan itu ada di API kontrak ya. Nah, di API kontrak ini kita tadi ngambil dari request free ini view 1 itu tadi dari sini, Bang. Oh, Ya, dari pokoknya sini ya, dari Chris-nya ya. ya pokoknya kalau misalnya ini aku langsung ngomongin ke ini Bang ya. Realitinya ketika kita di perusahaan atau di korporat, Bang. Itu biasanya semua parameter headers, body itu udah tersedia sama si developernya, Bang. Jadi kita tinggal ngikutin aja sebenarnya. Tinggal ngejalanin skenario. Biasanya kalau misalnya kita ngeran nggak bisa, itu berarti ada yang kurang, entah dari parametersnya atau out dari headersnya. Maka yang pertama itu kita harus ngecek dulu, Bang, nyesuaiin. Ini kan semua ini disesuaiin dari sini juga, Bang. Cuma aku tadi dapat API key ini juga dari si Bujang. Bang Bujang pun juga tadi katanya dibilangnya dapat dari API kontraknya ya, Jang ya? Iya betul, itu ada di dokumentasinya, jadi nggak di open source gitu. Jadi sebenarnya yang di website itu juga termasuk API kontrak. Jadi ada requestnya seperti apa, nanti responsnya juga seperti apa, seperti itu teman-teman. Iya, kurang lebih gitu Bang, dapatnya. Oke Bang, lanjut Ya, Bang. semoga bisa terjawab ya. Kita lanjut ke body. Nah di Bang, body tadi kan, izin ya, nanya Bang. Ini saya headernya cuma ada 7 Bang. Kalau di awal kan 8. Nggak apa-apa Bang, itu memang biasanya dari postman-nya. Tadi teman-teman juga ada yang nanya, mohon diperhatikan teman-teman yang lain lihat. Jadi kalau misalnya di headers, kalau misalnya ada yang 7, 8, atau 9, biasanya memang dari postman-nya ada tambahan. Contoh ada chat sini. Kalau enggak, bisa teman-teman samakan. Apakah ada yang kurang, ada apa yang enggak. Oke Bang, thank you. Ya, biasanya itu otomatis kok. Jadi nggak semuanya sama juga, nggak jadi masalah. Jadi di headersnya. Intinya komponen penting dari headers yang kita mau hit itu ada pertama ada host, user agent, sama acceptance-nya ini, sama connection, dan juga yang terakhir ada XAPI key-nya ini. Gitu. Nah itu Bang, yang terakhir Bang. Ini belum ada. Iya. Iya, boleh ditambahkan Bang. Tinggal diketik aja. Udah, kalau misalnya belum tambahkan, teman-teman ditambahkan ya yang terakhir ini ya. X API key, terus yang value-nya ini request versi 1. Bang, kalau yang host, user, terus connection-nya boleh, kalau nggak ada ditambahin juga. Yang host sama user ya? Kalau untuk sementara ini mungkin kosongin juga nggak apa-apa Bang. Nanti kalau misalnya dia gagal, baru kita coba cek. Ini mungkin karena punya aku udah ke update kali Bang. Oke. Iya. Tadi yang tadi terakhir Bang nanya udah diketik belum Bang? Untuk value-nya ini Bang, apa? Yang request itu nggak ada. Diketik aja Bang. Oh, ketik manual. Iya betul, ketik manual. Oke, thank you. Ya. Ada dikirim di WA Bang, dicek aja di grup WA. Oke Bang. Oke. Kalau lanjut ya kalau gitu ya, setelah request fee kita ke body, raw, tadi non, kita ke raw. Setelah raw kita pilih JSON. Udah teman-teman? Sudah. Nah ini sebenarnya JSON ini nggak perlu diisi sih sebenarnya. Ini udah bisa ngehit juga langsung. Kalau misalnya ada bahasa hit itu apa sih Bang? Artinya ya hit itu kalau di Postman itu namanya nge-send. Dia ada nge-post, send, ada juga get. Bedanya apa? Kemarin aku sempat ulangin ya, itu kalau get itu dia ngambil, narik ya, sama kayak artinya. Untuk nge-post itu dia nge-post berarti. Nah, cara kita masukin ini Bang kok dikosongin? Sebenarnya dikosongin bisa karena ini get ya.
kecuali kalau dia post. Kalau get ini kalau teman-teman klik send udah muncul biasa responnya. Tapi karena untuk awalan kita coba klik dulu di sini nih. Nah, ini ada JSON-nya teman-teman. Ini bahasa JSON. Ini tinggal kita kopas. Kalau misalnya ini nggak bisa dibaca dengan jelas, ini di sini di atasnya ada pretty print untuk memperbagus, untuk mudah dibaca. Jadi contoh kayak page 2, per page ada 6 baris, total ada 12. Ini diperindah lagi lah. Ini kita tinggal kopas. Ctrl C. Terus kita tinggal Ctrl V. Ya, ini udah muncul ya. Udah teman-teman? Tadi aku ngambilnya dari sini ya. Sebelum di hit dia jelasin aja dulu Bang Ucup dia pengen ngapain itu dalam itu. Nah, dia kan ada email detail segala macam, berarti dia mau nge-get dengan ID nama itu gitu. Betul. Nanti kalau misalnya ini kan tujuannya dia mau ngambil user. Usernya itu ada user ID 7, nama emailnya Michael Lawson Request. Terus ada avatarnya juga. Nah, ini kita bakal ngecek nih, apakah dia udah bisa ke-upload atau emang ID emailnya itu ada apa enggak gitu. Muncul apa enggak gitu. Nah, caranya tahu itu ya kita saat kita send. Tujuannya itu bakalan nge-verifikasi doang, jadi verifikator. Apakah di website itu atau contohnya di Tokopedia ada nggak user yang namanya Michael atau enggak email yang namanya Michael Lawson gitu. Udah teman-teman, kalau teman-teman udah kita lanjut ke klik send ya kalau gitu ya. Kita klik send. Nah, ini munculnya not found. Teman-teman hasilnya apa? Not found, Bang. Sama Bang. Berarti sama. Kalau gitu Setelah kita hapus. Matiin aja dulu base URL-nya. kita nggak usah pakai environment aja. Teman-teman ke atas lagi ke bagian kolom paling atas apa? Label paling atas ini kalian ganti jadi pakai linknya tadi request in. Terus di belakangnya API tadi kan ada ini lagi ya. Di belakang API tadi ada ini ya, ada 2 slice. Itu dihapus 1. Jadi 1 aja. Ini aku kirim di grup ya. Nah, itu tinggal dimasukin teman-teman. Udah teman-teman? Tadi base URL-nya dihapus aja ya. Contohnya jadi kayak gini yang benar. Ini kita send lagi aja kalau udah. Nah, ini berhasil. Kayaknya belum ke step deh tadi base URL lu, Cup. Atau enggak dari yang pengaturan dari settingan Aucup di situ base URL. Nah, harusnya Terus yang pertama setelah base URL tadi hapus aja, Bang. Iya, Tetap gimana? pakai environment. Tadi base URL namanya apa, Cup? Kayak belum ke set di situ. Makanya enggak ke itu. Udah sih tadi. Nah, jangan kan ada namanya ganti. Coba ganti nama yang lain gitu. Rename aja gitu. Ya, karena emang duplikat jadi kebaca jadi beda gitu. Multiple deh. Oke. Lu ngapain, Jang? Hah? Lu ngapain? Lagi lari. Oh, kirain Sambil treadmill. sambil mendesah gitu. Bajak capek, coy. Kita pakai base URL lagi ya tadi ya. Teman-teman kalau misalnya udah dapat 200 berarti udah berhasil. Cuma kita coba yang pakai base URL ya. Jadi intinya sebenarnya base URL-nya jadi global variable, teman-teman. Nah, ketika nanti kita pakai global variable, kita tidak perlu mengetik ulang semuanya. Jadi tinggal dipanggil aja variabelnya apa. Seperti itu. Aman Bang, pakai variabel tersebut. Tetap not found, Jang. Berarti emang harus Itu slash sebelum API-nya hapus, Bang. Slash aku baca 2 kali Bang itu Bang. Oh, API-nya ya? Enggak, kayak Ya. Bang itu sengaja nih, biar teman-teman pada ngecek. Berarti teman-teman udah jago ya? Oh iya benar. Aduh, Keren, biar teman-teman, keren. Udah jago, Cup. Kita bubar aja lah. Kalian luar biasa.
Berarti kalian teman-teman bisa skip langsung ke ini aja. Habis ini langsung ini Jang buat ATS apa ATS ya? CV. Jangan besok langsung bikin CV aja. Ya. Alhamdulillah teman-teman ini logiknya berarti udah bagus nih. Kalian udah bisa fokus sama apa? Hal-hal kecil kayak gitu. Biasanya suka kayak gitu suka miss emang. Satu Thank huruf you merubah juga. semuanya. Ini udah berhasil ya teman-teman, udah dapat 200 belum? Tadi teman-teman yang ngikutin dari awal semuanya ada yang udah sampai sini, udah dapat 200? Udah. Ini ya 200 yang aku maksud ini ya di pojok sini ya. Ini berarti requestnya berhasil. Dan email atau ID 7 email Michael Lawson ini ada di websitenya si Request tadi. Ini sih website buat ini sih. Ini tadi udah ada berarti. Dan terima kasih teman-teman kalau sudah berhasil semua, berarti kalian sudah berhasil menjalankan satu skenario. Ini skenario positifnya teman-teman ya. Dan kalau negatif bisa juga tuh Bang Ucup, kayak si headernya di unchecklist. Nah, di bagian headernya si coba yang API tadi kita matiin, jangan yang API aja coba. Nah, terus habis itu kita ngehit ulang. Ini contoh negatifnya. Masih oke, Mas. Coba kalau yang lain, yang connection ya. Kita buat 3 aja biar sekalian gagal. Masih oke, Jang. Kenapa ini kalau saya tidak bisa ya? Coba klik ke body. Kontrol. Jang. Hmm. Ini kok header gue isinya cuma 2 checklist tapi tetap ada 200K-nya. Tapi muncul juga Bang responnya dari JSON-nya ada Bang. Oh, muncul Bang. Ya, berarti ada kemungkinan emang dari si API-nya ini emang nggak terlalu mementingkan detail itu Bang. Bisa jadi cukup tadi URL yang ini aja Bang. Itu udah cukup. Nah, emang tergantung dari parameter. Biasanya balik lagi ya, kalau misalnya setiap API itu punya ketergantungan di API-nya. Kalau dia bagus, biasanya ini di checklist ini aja nggak bisa. Biasanya dia langsung coba di unchecklist semua deh, Jup. Nah, ini contoh kayak gini nih. Harus request. Jadi ini teman-teman bisa buat skenario ya. Nanti kan kita buat selanjutnya belajar skenario. Nah, skenario negatifnya apa? Unchecklist header atau enggak di bagian bodinya dihapus gitu atau apa parameter. Atau enggak dengan endpoint yang berbeda. Jadi kalau dalam penggunaan ini ada kemungkinan ketika bodinya itu tidak terchecklist. Jadi ketika kita ini kan API ini kan olahan data dari codingan developer ya. Nah, habis itu bentukannya nanti dalam bentuk API untuk melakukan integrasi menghit data gitu di antara table A dengan table B gitu atau enggak dengan DBA dengan DBB. Maksudnya database 1 dengan database 2. Nah, dia untuk mengambil database 2 itu membutuhkan API gitu. Gitu aja sih. Jadi ini bisa jadi skenario sih teman-teman. Boleh di screenshot aja dulu teman-teman. Nanti ini bisa jadi untuk tes teman-teman ya. Di screenshot aja nggak apa-apa. Nah, jadi screenshotnya ini nanti bakal jadi contoh evidence nih, kayak skenario manualnya ini teman-teman melakukan hit dengan headernya ini di unchecklist gitu. Tuh. Unchecklist gitu. Atau enggak dengan key-nya ini, nah itu satu Cok. Nah, terus sekarang coba di checklist semuanya dengan bagian key-nya diganti gitu. Bagian key-nya diganti ditambah gitu ya? Diganti aja tulisannya, jangan itu kan konten atau itu kan di checklist semua konten atau ganti A gitu, ABC gitu. Jadi typo aja gitu misalkan. Kemungkinan skenario ada apa kayak gini, ada apa enggak Bang? Jawabannya ada. Karena biasanya kalau kesalahan kayak gini, ini berarti dari olahan dari database, dari codingan si developernya. Sebenarnya jadi kita ya, kalau kalian bisa maki-maki developer. Bentar ini. Oh, ini udah kekunci langsung sama dia, Jang. Yang ini aja bagian key-nya, Cok, bukan yang itu. Sebelah kiri. Sebelah yang key-nya. Key bukan value. Ini key-nya. Enggak, itu sebelah kiri. Yang tadi lu unchecklist. Nah, itu. Itu bisa diganti enggak? Yang bagian connection-nya bisa diklik enggak? Bisa, udah kekunci sama dia. Oh, dikunci. Oh, iya. Ini berarti emang sama dia udah diganti, udah dikunci. Emang udah nggak bisa diapa-apain lagi nih. Ya udah nggak apa. Setelah skenario kayak gitu bisa. Sebenarnya kalau API ini nggak dipakai, harusnya nggak bisa ya. Soalnya kita tadi udah nyoba. Berarti kayak emang ada trouble juga sih kayak. Iya. Okay. Nah, selanjutnya teman-teman,
bisa cek di request menggunakan ini. Ini ada tugas buat kalian buat minggu ini. Pertama, buatkan testing manual pada API request menggunakan Postman, terus nanti dikumpulkan share request respon hasil hit. Nanti bentuknya kayak tadi aja ya contohnya. Bisa kayak gini, ini yang negatifnya. Kalau yang positifnya berarti ya kayak gini aja. Yang udah berhasil. Contoh ini berhasil ya. Ini udah jelas nih, ini request, ini positif. Tinggal di screenshot aja. Nanti dimasukin Word aja udah cukup. Terus dimasukin ini user. Nah, itu bisa juga sih. Nah, ini untuk tugas dilanjutkan sama Bang Bujang ya. Gimana Bang Bujang untuk tugas? Oke, boleh diizin setting dulu Bang untuk latihan. Ya, boleh. Oke, jadi teman-teman di tahap ini kan sebenarnya disuruhnya ada 2 ya. Jadi teman-teman tuh buat dokumentasi dulu. Ini masih jauh nggak settingnya. Nah, ini aku stop setting aja ya karena ini bakal aku tunjukin satu yang rada tricky.